Siva, terima kasih udah datang. Ayo kita lihat beberapa koleksiku. Nah, ini adalah koleksi clutch bag. Bervariasi. Ini ada koleksi fedora, topi-topi. Ada yang koleksi bulu. Nah ini topi-topi fashion. Terus ada kacamata. Tuh karya Rinaldi. Nah di sini ada kalung-kalung art, kalung-kalung yang pundak, beberapa koleksiku. Nah teman-teman nih headpiece begitu banyaknya. Diperlukan museum Rinaldi. Yuk ikut yuk ke atas, kita ke ruangan untuk wedding. Ini adalah koleksi tiara-tiaraku, di mana di sini ini ada Chelsea Olivia, ini Sandra Dewi, ini Nabila Syakib, ada lagi lainnya ada Franda, yang banyak lagi di sini ya. Nah ini ada koleksi terbaru saya tiara-tiara untuk pengantin. Bahannya dari kristal Swarovski, tapi ada American Diamond, ada zirconia juga. Nah, ini juga koleksi tiara-tiara saya. Nah, tiara ada dengan warna. Siapa yang mau pakai? Kalau ini koleksiku buat pengantin yang buat private. Ya, kadang-kadang pengantin juga ada sesuatu yang mau yang beda, nggak mau pakai tiara tapi mau pakai sesuatu yang headpiece, bunga atau jala-jala, jaring-jaring gitu. Terus ini udah lari ke fashion, anting-anting koleksiku. Ini adalah koleksi beberapa desainer yang contohnya ada show Didi Budiarjo, ada yang Ivan Gunawan, ada Eddie Betty, siapa lagi ya? Ya ini koleksi-koleksi yang saya ada Sebastian, Hansen. Seingat saya aja ya, ada Yogi. Jadi ini adalah koleksi kumpulan yang saya bikinkan untuk mendukung teman-teman desainer. Ya dari kecil itu memang saya orangnya saya tahu dari kecil itu nggak ada satu impian apapun juga. Dari situ juga nggak tahu saya lebih condongnya kemana, mau bisnis kemana, atau setelah lulus SMA harus kemana, saya tidak tahu sama sekali ya. Tapi ini yang aneh ya, maksudnya saya pelajarin diri bahwa kok saya bisa mengerjakan PR, contohnya harus bikin yang kayak ya hitungin sama fisika pasti aneh lah, kayak contoh geografi segala macam harus gambar ya, itu selalu rapi ya kan. Mewarnai itu saya happy banget, itu saya suka banget gitu loh, tapi nggak sadar ya kan. Tapi memang dulu tuh nggak ada kejuruan, tidak ada kejuruan ya, tidak ada namanya fashion di sekolah yang gimana itu belum ada. Jadi saya tidak bermimpikan dan tidak termimpikan saya bisa jadi hari ini. Kalau perjalanan saya sendiri ini ya semua tentu dengan eksperimen dan belajar. Banyak yang bertanya pada saya, inspirasi itu dari mana? Ya memang dulu saya nggak bisa menjawab ya kan, namanya belajar ya kan. Nah buat saya inspirasi itu dari mana saja. Lagi mau tidur ya kan, hayalan muncul terus, ide muncul terus, itu yang membuat saya kadang-kadang, Tuhan cukupnya malam ini saya boleh tidur ya, besok jam mulai nggak dikasih. Terus kadang-kadang bisa tidur pagi. Yang bisa saya lakukan adalah note down, catat. Kalau saya silahkan berkembang, silakan muncul, silakan berkarya. Tapi saya berharap jadilah diri sendiri. Mau jadi desainer itu memang gampang. Semua orang gampang jadi desainer saat ini, tapi terlalu instan ya. Buat saya itu bukan halnya langsung bikin dipakai oleh salah satu artis langsung jadi desainer. Enggak gitu. Kan semua melalui proses. Ya banyak yang mau belajar, ayo belajar dong, mau dong ngajar segala macam, suruh saya ngajar. Oke, memang saya sekarang juga udah mulai buka diri, ya. Kalau dulu kan merasa belum siap. Kok saya nggak lulus, bukan sekolah di fashion, nggak tahu teknik yang saya belajar dari yang utama, yang dari buku panduan segala macam. Kok saya ngajar gitu loh, apakah pantas gitu loh? Oke, berjalan dengan waktu, memang kemarin kejadian ada namanya workshop ya dari salah satu sekolah fashion Indonesia yang mengundang saya untuk memberikan workshop selama
seminggu sekali atau gimana saya lupa, ya kan? Tapi saya udah lakukan. Ya, aku saat ini memang senang untuk share ya, tapi bukan teknik, tapi share bagaimana mengembangkan diri Anda sendiri dengan kebiasaan Anda dan apa yang ada di diri kamu. Jadi aku maunya dia keluar sebagai diri sendiri gitu loh. Nah kalau belajar, ya akhirnya jadi saya. Buat apa gitu kan? Kita mau memperkaya fashion Indonesia dengan beda karakter gitu. Memang penghargaan satu demi satu memang ada Forbes ya. Terus ada Fashion Icon Award dari JF3, ada ini versi apa nih, IVA ya kan penghargaannya. Nah, inilah dia. Wow. Wow. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Wow. Sama seperti ini. Ya, wow, ini adalah World of Wearable Art. Ya, ini adalah kejuaraan dunia di mana mempertandingkan atau memperlombakan karya-karya desainer yang kreatif. Art and fashion. Jadi art tapi yang bisa dipakai atau dipergunakan ya. Contohnya untuk occasionally lah, ya kan, nggak bisa contoh ke pesta ya. Tapi kalau di acara contohnya kostum ya bisa dipakai, ya kan. Jadi wow. Saya mengirimkan 2 karya, ya karya ini Cosmos. Cosmos ini ada universe sebagai guardian of universe. Jadi dia menjaga, ini temanya, inspirasinya menjaga keseimbangan di universe. Bukan di bumi saja, tapi di universe, di luar angkasa. Gimana saya percaya bahwa itu harus satu kesatuan ya. Kalau di bumi kita jaga, tapi di luar angkasa juga kita nggak jaga. Contohnya pembuangan sampah keluar atau satelit-satelit yang udah rusak segala macam, udah orang meledak atau apa gimana kan nggak ngerti ya. Ini satu ungkapan saja bahwa bukan jaga di bumi tapi di universe juga harus kita jaga. Ada satu lagi, ya udah muncullah ini juara 1 juga ya. Ini Encalypso, ini adalah ibarat kata kapsul. Kenapa image kapsul? Dan dua-duanya itu bahannya dari tali rafia. Itu tali rafia daur ulang ya, itu menjaga juga kan dari plastik yang didaur ulang menjadi tali rafia ya kan. Tapi saya angkat dari sesuatu yang berharga ya. Jadi kapsul orang kita kan obat bahwa kita masih ada hope, bahwa kita masih bisa berubah, bahwa kita itu semua masih bisa sadar dan kembali untuk sadar lingkungan ya kan. Inilah episode bahwa di sini ada cahaya, itulah adalah hope. Masih ada kesempatan untuk kita sadar. Semua orang pasti ngalamin suka duka. Apalagi saya itu dari nol, merangkak sendiri ya, bekerja sendiri, berkarya sendiri, dan belajar sendiri, dan eksperimen sendiri ya, tanpa mengenal suatu halnya. Kan namanya eksperimen kan buang duit, buang uang. Sementara dulu kan ya nggak cukup lah ya gitu ya kan. Tapi saya relakan itu uang jajan saya itu buat eksperimen ya kan. Ya saya ya boleh saya dulu itu cari baju sendiri, ngirim sendiri pakai ojek. Iya, tapi nggak ada yang diomongin sih gitu loh. Ya duka banyak banget ya, karena kita semua belajar. Jatuh pasti duka ya kan, tapi buat saya duka atau gagal itu adalah pelajaran buat saya. Jadi saya tahu oke, tidak boleh seperti ini, saya harus memperbaiki diri. Dari desain juga seperti itu. Oke, ini gampang patah, oh ini gampang copot. Terus ya dihina juga pernah, direndahin juga pernah, ditipu juga pernah. Itu masa-masa dulu, aduh sedih ya, zaman dulu ya keluarga segini tapi ditipu ya, itu dukanya. Saya berkarya tentunya ingin meninggalkan sesuatu yang indah untuk kedepannya. Itulah sejarah. Saya lihat di sini ya, museum memang banyak ya. Kalau fashion ya kadang ada kadang nggak ada ya, ada terus hilang lagi ya kan. Saya pengen kedepannya Indonesia mempunyai fashion, museum fashion Indonesia, di mana senior saya juga banyak banget ya, archive atau hasil karyanya itu ya hilang begitu saja ya. Soalnya karena hidup juga punya sejarah, kita lahir punya sejarah ya kan, sampai besar ini punya sejarah. Jadi fashion Indonesia juga punya sejarah. Jadi saya berharap kita mempunyai museum fashion Indonesia. Saya juga berharap juga saya punya museum sendiri. Ya contohnya sekarang saya menata karya-karya saya di
showroomku ini kan memang nggak besar banget ya, tapi sebisa mungkin kayak contohnya di bawah kan berantakan, caranya gelap gitu. Saya pengennya itu memang penataannya lebih ke art, lebih ke seni, bukan kayak jualan gitu loh. Semoga kalau bisa dapat tempat yang besar ya, atau didukung oleh pecinta-pecinta seni ya, kita bisa wujudkan satu museum ya. Oke, kalau bukan buat saya, bukan buat saya sendiri sebagai jangan egois ya, kita bersama-sama dengan desainer lainnya. Terima kasih Viva telah hadir mewawancari saya. Semoga terinspirasi, semoga kita bisa sama-sama memperkaya fashion Indonesia dan memajukan fashion Indonesia dengan baik.